berjumpa dengan saya di channel Tumbuh Media. Dan di pertemuan kali ini membahas tentang cara untuk mencegah narkoba. Dan hadir juga narasumber kita, Bang HR, pemikiran dan pengalaman di bidang narkoba juga sudah tentu beliau sudah menjelajahi dan pengetahuannya juga sangat luar biasa. Lebih jelasnya beliau akan memaparkan pandangan abang terkait dengan narkoba dan dampak bagi anak-anak. Iya. Baik ya, terima kasih. Pada kesempatan ini kita diskusi tentang dampak soal narkoba terhadap generasi muda. Yang pertama bahwa kita sangat sepakat bahwa narkoba ini adalah menjadi musuh yang sangat nyata bagi kita. Bagi tidak hanya anak muda, tetapi bagi masyarakat kita juga, bahwa narkoba ini adalah harus menjadi musuh bersama. Karena apa? Karena dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan anak-anak muda kita. Karena tidak hanya jika sudah terkena narkoba, tidak hanya personalnya yang dirugikan, tetapi masyarakat pada umumnya juga akan dirugikan. Itu sih pandangan saya tentang narkoba ini. Nah, kalau menurut abang juga terkait dengan dampak untuk merugikan masyarakat bahkan halayak, terus dengan cara apa kita bisa mencegah hal-hal yang berdampak buruk bagi kalangan masyarakat, Pak? Ya, tentu salah satu antisipasi kita ya di dalam berusaha mencegah bahaya narkoba ini untuk generasi dan masyarakat kita. Berulang kali kami gitu ya berkunjung di beberapa instansi yang menangani soal narkoba, terutama di BNNP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Juga kami sering melakukan diskusi. Salah satu ikhtiar yang giat dilakukan oleh BNNP ini, ya, salah satunya adalah menciptakan desa bersinar. Desa bersinar, dari desa bersinar ini adalah langkah-langkah untuk mencegah dari bahayanya narkoba ini tadi. Jadi bahkan di desa bersinar itu ada mantan-mantan pecandu narkoba. Setelah direhab, baru kemudian mereka dididik di situ, dikasih peluang pekerjaan yang bagus, kemudian dicari biar dia tidak terikat dengan narkoba. Jadi ada desa bersinar. Selain itu juga kita bisa melakukan memaksimalkan suara, memaksimalkan peran kita sebagai anak-anak muda yang berada di dalam salah satu organisasi misalnya, atau kelompok-kelompok edukasi yang lainnya, ya, untuk memaksimalkan suara kita, untuk menyampaikan bahwa narkoba ini benar-benar menjadi musuh. Narkoba ini benar-benar suatu hal yang sangat merugikan gitu. Nah, apalagi kita misalnya saat ini kita juga punya organisasi Badan Anti Narkotika Nasional itu, BAN, di Provinsi NTB ini. Kami punya tagline bahwa satu suara yang bersuara untuk kemudian menolak narkoba, kita sudah menyelamatkan puluhan bahkan ratusan nyawa. Ya, misalnya saya atau Mas Eko bersuara bahwa kita harus melawan narkoba. Bukan tidak mungkin keluarga kita, sahabat kita, ya, yang mendengarkan seruan itu khawatir juga kan. Nah, ini yang bisa mungkin kita lakukan bahwa di dalam ikhtiar kita mencegah narkoba ini. Jadi luar biasa ya terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan, dan jebolannya adalah Desa Sinar. Inilah para pemirsa bahwa kita harus punya impian untuk bagaimana memberikan pencerahan bagi masyarakat agar terhindar daripada bahaya. Nah, selanjutnya Bang,
dari tahun ke tahun, bahkan dari hari ke hari, narkoba ini sulit untuk dituntaskan, mulai dari pada akar sampai pada pupuknya. Nah, kira-kira apa penyebabnya sehingga narkoba ini sulit untuk dituntaskan? Ya, salah satu kendala kita ya hilangnya kepedulian kita ya terhadap bahaya narkoba ini. Jadi terkadang masyarakat kita merasa sudah nggak mau tahu gitu ya terhadap generasi-generasi kita. Ini salah satu penyebab. Jadi harusnya kita tidak boleh berhenti untuk bersuara, untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, supaya kemudian hal-hal yang semacam penggunaan narkoba dan lain sebagainya ini tidak merajalela. Nah, kita harus terus mengembangkan hal-hal yang baik. Jadi anak-anak muda tadi itu, kelompok-kelompok muda yang punya ide, gagasan, punya wadah apa segala itu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Misalnya di lingkungan masyarakat mulai dari gerakan-gerakan pemuda desa dan lain sebagainya itu kita terus membangun kegiatan-kegiatan yang positif sehingga hal-hal semacam narkoba dan sejenisnya itu sangat minim dilakukan. Nah, rasa tidak mau tahu inilah yang harusnya kita bisa antisipasi. Sebaiknya kita sebagai generasi itu masyarakat tidak boleh lepas tangan gitu ya. Terutama misalnya saat ini kan banyak sekali misalnya anak-anak di desa-desa itu misalnya apalagi kalangan petani ditinggal untuk bertani. Ini mungkin salah satu celah masuknya hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, ya barangkali mungkin ke depan kita bisa membuat ide gagasan kayak tadi itu organisasi-organisasi tingkat desa harusnya hadir di sini. Kayak misalnya Karang Taruna, kemudian kelompok-kelompok tertentu gitu kan hadir di situ itu kemudian jangan sampai generasi kita ini kesepian. Generasi-generasi kita di desa itu jangan kesepian, ya kita sibukkan. Jangan kita beraktivitas masing-masing. Ya harus bersama-sama, harus dengan kelompok-kelompok berkelompok supaya kemudian narkoba ini benar-benar menjadi hal yang ya harapannya sih tidak dikenal oleh generasi. Ya caranya ya seperti tadi. Oke, baik pemirsa, itu adalah pendapat dan solusi dari narasumber kita kali ini luar biasa pendapat dan solusinya. Mungkin selanjutnya masukan dan pesan untuk pemirsa agar dampak dan juga solusi untuk kita sama-sama memberantas narkoba. Iya, solusi dan hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita memang saat ini punya semangat, punya niat, punya wadah untuk bersama-sama bersuara melawan narkoba. Ya, jadi pesan saya bahwa bagaimana kita bagi pemuda-pemuda, bagi masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki wadah ini tadi bisa memaksimalkan suaranya, memaksimalkan organisasi yang dipegangnya untuk melakukan kegiatan yang positif, yang lebih banyak lagi. Agar apa? Agar hal-hal yang kurang baik itu bisa hilang gitu. Misalnya bagi wirausahawan, ya teruslah berusaha. Ya bagi organisasi sosial kemasyarakatan, buat kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang banyak, rangkul anak-anak muda, lihat peserta-peserta didik kita. Karena narkoba ini kan targetnya kan bukan orang dewasa aja. Gitu. Terakhir kemarin saya baca berita itu, bahkan anak-anak SD pun ya sudah mengenal ini narkoba ini dan bahkan dia sudah
menjadi pecandu kan begitu. Nah ini bahayanya. Nah oleh karena itu harapan besarnya kelompok-kelompok organisasi-organisasi di tingkat desa ini bisa benar-benar memaksimalkan perannya supaya kemudian generasi kita semangat. Itu saja satu suara kita dalam bersuara melawan narkoba berarti kita sudah menyelamatkan puluhan sampai ratusan generasi. Luar biasa. Jadi ini pengetahuan dan edukasi yang dipaparkan oleh narasumber sangat luar biasa. Dan mungkin dengan melalui podcast ini kita harus bersama-sama dalam minggu koalisi untuk sama-sama memberantaskan narkoba. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas waktunya. Salam pemuda, salam stop narkoba, Bang, ya. Stop narkoba. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.